Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Khitan, halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Feli di channel After Khitan Education. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sesuai request teman-teman, di sebelah saya sekarang sudah ada Dr. Jaka Suganda. Dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Sehat ya teman-teman. Saya sudah berada di Malang, saya sudah sediakan jaket yang tebel dok, karena dingin dok ya. Alhamdulillah. Ya sesuai request teman-teman ya. Jadi kemarin banyak permintaan dok, podcast sama dokter Jaka. Nah itu dok permintaan paling tinggi kemarin dok. Alhamdulillah pas bersamaan juga dengan ada event, jadi jodoh juga ketemu dokter Jaka di sini. Sapa dulu dok teman-teman kita di After Khitan Education dok. Iya, assalamualaikum, halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngikut channelnya After Khitan Education ya. Saya Dr. Jaka Suganda dari Khitan Sultan Malang ya. Tuh teman-teman kalau ingat dokter Jaka pasti ingat Khitan Sultan. Gitu, dok. Dokter gimana aktivitasnya setelah melewati musim sunat ini dok? Berarti sekarang fase istirahat ya dok ya? Ya begitulah, wong kita santai aja kok ya. Ya istirahat ya seperlunya sesuai dengan jadwalnya. Ya, Masya Allah. Dok, udah ada beberapa pertanyaan titipan ini dok, yang udah saya catat ya kan, dan ini memang khusus tertuju untuk dokter Jaka. Nah, kita mulai aja ya dok ya. Ya. Karena udah semakin malam teman-teman. Nah, dokter Jaka juga mungkin mau istirahat ya. Tadi sebenarnya sih kita udah tag video ya dok ya, tapi karena kendala teknis ya nanti kita ceritain deh. Oke dok, sudah berapa lama dok menggeluti dunia sirkumsisi dokter? Ya, alhamdulillah saya mulainya itu 2010. 2010 ya dok. Persis ketika habis ini lulus, kemudian melampaui ya biasa habis lulus kan jadi pendekar klinik ya, dari klinik ke klinik ya dok ya. Saya mulai Khitan ya, jadi 2010 itu ya ceritanya saat itu saya pengennya yang langsung yang modern, Langsung jadi modern ya dok ya. mengambil apa yang kira-kira masih sepi ya. 2010 itu masih klaim itu sudah masih belum banyak dikenal oleh orang. Jadi saat itu ya masih bisa dihitung jari di Malang ini, hanya masih mungkin 2 orang dokter dan beberapa perawat lah. Iya. Nah disitulah saya akhirnya memutuskan ya udah saya terjun ke Khitan, tapi yang langsung modern ya, pakai device klaim saat itu yang pada saat itu. Nah waktu itu mungkin kalau berbicara regional dok ya, Jawa Timur, berarti Malang dulu waktu zaman dokter itu masih sangat sedikit berarti dok ya? Masih sedikit. Berarti bisa dikatakan dokter melihat peluang dok di sana dok? Ya, ya di situ. Karena apa? Di sini sepi sekali lah, bisa dikatakan sepi, mungkin ya ada koter jahit konvensional ya, tradisional ya. Itu saya melihat kok ini klaim ini kok ini ya belum banyak yang bisa, belum banyak yang ngambil. Ya udahlah, saya mau terjun ke situ. Masya Allah, luar biasa. Berarti habis lulus langsung dok ya? Atau ada yang dokter bilang kan jaga klinik ke klinik ya. Nah itu berapa lama dok jaga klinik ke klinik, terus dokter betul-betul fokuskan untuk nyunat? Sebenarnya kalau fokus nyunatnya itu di 2015. Kalau masih 2010 itu masih sambil lalu aja, ketika ada permintaan baru dilayani. Dan gitu. Saat itu ya belum ada guru, belajarnya ya dikira-kira sendiri, ini alatnya gimana caranya, cari di YouTube, channelnya juga terbatas. Mungkin ada dari luar negeri atau dari siapa gitu kan. Dulu guru itu jarang sekali, workshop juga nggak ada. Workshop juga nggak ada. Tempat ya, saya beli klaim itu juga ditanyain juga nggak ngajarin. Belinya dulu online dok? Nggak online udah ada? Belum ada dulu ya online? Ya beli ke praktisi, ke praktisi. Cuman ketika ya tanya gitu gimana sih ya nggak dikasih tahu. Ya, jurus ya kali sudah ya. Saya tak carinya sendiri gitu. Saat itu seperti itu perjuangannya. Luar biasa. Nah ini dok, pertanyaan kedua dok, apa motivasi dokter sampai tertarik mendalami dunia sirkumsisi dok? Kenapa nggak dokter spesialis gitu kan, sekolah lagi gitu dok? Oh iya, ya jadi ceritanya dulu itu saya kan mulai kuliah itu suka berwirausaha. Ya sebenarnya sih kepepet.
The power Awalnya of itu ya, Dok, kepepet ya. ya. Saya merit semester 4, semester 6 sudah punya anak, harus Masya menanggung Allah. anak dan istri, sementara orang tua tidak support lagi kan karena sudah menikah ya, udah nggak support lagi, support hanya 1 tahun, setelah itu sudah saya harus cari sendiri. Jadi ya mulailah jualan macam-macam saat itu kan, jualan baju, jualan pakaian, makanan, asuransi, MLM, properti. Udah ya, pernah semua ya, Dok, semuanya ya? sudah pernah. Waduh, Itu kemudian sampai ketemu fotografi ya kan. Saat itu saya belajar fotografi karena ya itu tadi cari penghasilan. Jadi bukan karena saya hobi. Ya yang hobi istri saya. Ya, yang hobi istri saya. Ya ini belajar fotografi di kampus, saya yang mengkomersilkan. Jadi saya pinjem uang untuk beli kamera, ya kan. Saat itu kamera langsung saya pakai untuk mencari uang. Ya di jalanan, ya di foto-foto ketika ada wisuda, ada jalan sehat, saya foto-foto, lari ke studio, dicetak, dijual. Nah seperti itu, akhirnya sedikit demi sedikit meningkat. Alhamdulillah, terus bisa beli studio set, ya kan, foto wedding, foto wisuda, itu kan. Lama-lama meningkat ke videografi ya, sampai sewa handycam, jadi liputan manten ya pakai handycam, terus akhirnya belajar ngedit ya kan, belajar editing foto, editing video ya, akhirnya itu yang bisa menghandle istilahnya biaya ya, biaya kuliah kami ya, saya sama istri sama sekolahnya anak sampai saya lulus. Dan ketika lulus switch langsung saya jadi pendekar klinik tadi ya, fotonya jadi sambi ya, jadi kerjaan sampingan. Tapi akhirnya itu cikal bakal, akhirnya saya bisa desain, saya bisa akhirnya berkembang ke ilmu branding, ilmu marketing dari tadi fotografi tadi. Sementara dari dokternya ya awalnya jadi pendekar klinik ya kan. Habis itu kemudian kita ke ini ya, ke dokter perusahaan. Ya, sunatnya masih sambil lalu, ketika ada orang baru kita ini kan, kita layani dengan klaim gitu kan. Nah, ketika jadi dokter perusahaan, itulah era BPJS masuk ke perusahaan. Akhirnya saya nggak bertahan lama di perusahaan. Ya kan? Tinggal 1 tahun setelah BPJS masuk, karena jasa dokter perusahaan udah nggak dipakai lagi. Gitu. Akhirnya disitulah saya cari apa nih yang harus saya fokuskan. Maka disitulah mulai dari peralihan 2015 ke 2016 saya mulai fokus di ya. Jadi yang tadi awal 2010 itu saya fokusnya adalah asal modern. Saya ambil klaim sebagai device yang saya pakai untuk hitan supaya modern, ya lain daripada yang lain, tampil beda dari yang mainstream yang saat itu. Kemudian ya ketika itu kenapa kok nggak berkembang, karena saya sendiri juga mau menghitan itu juga gimana ya, anak setiap disuntik nangis, ya kan harus dipegangin. Jadi saya ketika memutuskan untuk fokus, saya ini harus menciptakan sebuah sunat yang nyaman. Maka 2015 itulah kita mulai beralih fokus. Nggak hanya asal modern, percuma modern tapi anaknya kesakitan. Padahal ekspektasi pasien itu modern, tarifnya mahal, ya harus nyaman dong ya kan. Akhirnya kita cari cara bagaimana supaya pembiusan itu, supaya anak itu benar-benar nyaman ya kan. Udah eksperimen macam-macam, kasih salep ya kan, kasih salep. Wah, sebelum salep itu pakai es batu. Pakai es batu, pengalihan macam-macam pengalihan macam-macam, terus pakai es batu, tempelin di jam 12 sekian detik, angkat baru diblok ya kan. Habis diblok diinfiltrasi pelan-pelan, yang penting anaknya nyaman, nggak kerasa kalau disuntik. Ya saat itu terkenalnya gitu, 2015-2016 terkenalnya disuntik berkali-kali tapi nggak terasa kalau disuntik. Ya, itu terkenalnya menyebarnya dari mulut ke mulut di situ. Jadi orang tuanya tahu kalau itu disuntik berkali-kali. Karena saya nyuntiknya dikit-dikit. Jadi dari area yang sudah teranestesi saya dikit-dikit gitu kan, kayak orang jahit mundur gitu kan. Itu. Jadi orang tuanya tahu, lihat bahwasanya ini disuntik berkali-kali, padahal tapi ketika anaknya ditanya enggak terasa apa-apa. Nah di situ akhirnya mulai kita fokusnya ke sunat yang nyaman. Tapi ya gitu, karena tidak ada guru, hasilnya masih belum bisa
ini kan belum estetis jadi lah, belum estetis ya, masih donat ya yang saat itu hasil donat itu ya itu udah keren ya, keren ya, kita tinggal ngatur KIE-nya, nggak ada jahitan ya kan? Yang penting nggak dijahit. Biosnya nggak sakit, disunting nggak sakit, nggak dijahit. Kalau masalah hasil donat KIE oh nggak apa-apa, memang begini ya gitu. Nanti lama-lama juga kita beban mental ya, oh masa iya kayak gini gitu. Akhirnya setelah saat itu 2016, 2017 mulai ada komunitas ya, komunitas ya yang saya pertama masuk ya Kita Nusantara itu ya. Situlah mulai berkembang. Kenapa? Karena ketemu dengan yang lain, kita saling share di situ, saling share teknik, bagaimana begini. Akhirnya dari situlah bermunculan sebuah trik-trik baru, metode-metode baru, sehingga disitulah mulai terbuka mindsetnya. Iya benar. Ya 2017 itu mulai awalnya saat itu di Kita Nusantara saya mendemokan pertama teknik golem ya. Jadi Kumko finishing pakai lem. Akhirnya situ menginspirasi teman-teman, akhirnya teman-teman juga mereka menginovasi sendiri, ada yang pakai apa ya biasa potong pakai cutter ya kan, baru dilem itu, atau pakai Wincomen, baru dilem. Ada yang pakai lem plastik. Lem plastik ya kan, terus dipotong, ditotol, terus ternyata juga bisa. Ya, inovasi. Ternyata ya intinya adalah ternyata jahitan bisa digantikan pakai lem. Itu intinya. Kalau cetakannya, moldingnya bisa macam-macam. Alat potongnya bisa macam-macam. Hemostasisnya bisa macam-macam. Finishingnya jadi lem. Akhirnya disitulah mulai. Itu hasil yang estetis sudah mulai digaungkan. Ya. Muncullah lem sama stapler ya. Jadi akhirnya kita 2017-2018 kita beralih fokus dari sunat yang nyaman sudah kita pegang, sunat modern sudah kita pegang, sunat nyaman sudah kita pegang, maka beralih fokus 2017-2018 adalah sunat yang hasilnya estetik yang lebih digaungkan ya dok ya. Ya itu baru nanti setelah itu udah bermunculanlah metode macam-macam sampai di 2020 adanya ESU cetak lem ya kan, ESU cetak lem itu juga bermula dari teman-teman di Kita Nusantara ya. Kemudian Dokter Arif ya dok, Dokter Arif ya kan, sama Pak Wito sama yang lain, teman-teman yang lain. Akhirnya saya yang bagian ngasih nama. Saya kasih nama triple sealer itu triple sealer kita keep dulu eksklusif ya kan, di KN saja. Kemudian ya menggunakan device yang ada, tapi lama-lama ternyata device yang ada ini kok dijual terbatas, lama-lama sulit untuk didapatkan. Akhirnya Dokter Darsono lah sama Dokter Anwar kemudian mulai mendesain, wah ini perlu pengganti device tapi harus disempurnakan, maka muncullah Teknoklem di 2022 saat itu, sehingga cetakannya, moldingnya ini sudah istilahnya sudah lebih bagus daripada yang sudah disempurnakan lah. Nah, tapi Kita Sultan ya harus ada fokus yang baru dong. Masa masih tetap ya kan? Setelah sunat yang modern, kemudian yang nyaman. Kemudian hasilnya estetis, apalagi kita harus selalu mengimprove. Kenapa? Karena ya pasti yang namanya persaingan, kompetisi yang sehat, ya pasti main tiru-tiruan kan. Pasti dong. Dari sana ATM, ATP ya kan, lihat sana pakai ini niru, pakai ini niru. Maka ya kita harus mengimprove lagi, apalagi yang baru. Maka 2021 yang tadinya saya pakai brand Rumah Sunat Dokter Jaka mulai 2015, 2020 saya mulai rebranding, saya daftarkan Haki, 2021 keluar Hakinya, maka saya langsung rebranding, publish secara resmi bahwasanya kita sudah berubah menjadi Kita Sultan dengan tagline yang baru ya, gerbang kesempurnaan, di mana fokus kita adalah bagaimana kesempurnaan dari pasien kita dan keluarganya itu bisa terwujud. Kesempurnaan apa ya? Macam-macam. Ya, kesempurnaan kesucian, kesehatan, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan pahala, sholat dan lain-lain, kesempurnaan ilmu. Nah, semuanya itu kita ramu menjadi suatu layanan di mana nanti ketika pasien dan keluarganya datang itu nggak hanya sekedar
dibuang prepusiumnya nggak saja. sekedar sunat saja. Nggak ada sekedar dibuang prepusium, sunat atau sirkumsisi saja, tapi khitan. Khitan itu adalah mengembalikan manusia ke fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya adalah dia itu adalah hambanya Allah, abdinya Allah, ya dia harus ibadah. Makanya anak habis sunat nanti kita anchor dia harus rajin sholat, harus rajin doakan orang tuanya supaya jadi anak yang soleh. Nah itulah DNA dari Khitan Sultan yang sekarang sedang kita jalankan. Masya Allah, luar biasa. Tuh teman-teman, sangat menginspirasi sekali Dokter Jaka. Oke dok, kita lanjut. Nah ini pertanyaan yang sedikit personal ya dok ya. Dok, pernah gagal nggak dok? Ini pertanyaan ini dok, selalu dititipkan sama anak-anak dok. Coba tanyain sama Dokter Darsono, mereka udah pernah sama Dokter Darsono. Ya pernah, kata Dokter Darsono kan. Mungkin ya setiap praktisi pernah ada di fase itu deh. Gagal tuh maksudnya kulup lagi dok, habis sunat ternyata masih kulitnya masih panjang sehingga tertutup lagi bagian kepala. Iya, pastinya pernah. Pernah ya dok ya? Pastinya pernah, karena ya sering saya sampaikan di grup, nahkoda yang handal itu tidak dibentuk dengan lautan yang tenang, gitu. Jadi harus memang melalui fase-fase itu. Kita awal-awal belajar dulu malah tidak ada guru. Tidak ada guru ya dok ya? Ya itu nggak perlu saya ceritakan seperti apa bentuknya. Tidak ada guru, tidak ada tempat konsultasi. Betul dok. Ya pastinya gagal-gagal itu pernah, dan yang penting apa, kita adalah bertanggung jawab. Itu aja yang penting, kita bertanggung jawab, karena kita yang ngerjakan, jangan sampai kita lepas tanggung jawab, kita lari dari tanggung jawab. Yang penting harus kita benerin sampai bener. Kalau kita nggak mampu benerin, maka kita bertanggung jawab untuk bagaimana mengarahkan ke tempat yang bisa benerin. Begitu. Intinya ya pernah aja ya, nggak mungkin lah nggak pernah, pasti pernah gagal ya pernah. Nah ya, nah itu ya teman-teman. Jadi untuk yang baru memulai, jadi jangan takut gagal duluan dok. Nah ini banyak teman yang belum mulai tapi mikirnya udah mikir komplikasi gitu dok. Nah jangan ya. Jadi ya sekelas Dokter Jaka aja pernah gagal, apalagi kita kan yang baru-baru. Ya. Oke dok, izin kita lanjut dok. Nah ini dok, dokter kan udah fokus di rumah sunat saja dok, atau ada kerja atau ada bisnis lain dok selain rumah sunat? Ya, yang selama ini saya geluti ya selain rumah sunat ya cuma itu sama bisnis anggur Wong Kodo. Sama Wong Kodo. Jadi Wong Kodo ya teman-teman. Kita bantu apa teman-teman bagaimana untuk membangun sebuah rumah sunat yang memiliki brand yang unik, yang bisa sustain, bertahan di persaingan yang ya tahu sendiri lah sekarang biasa, setiap pekan aja ada workshop. Se-Indonesia ini coba dilihat aja, setiap pekan ada workshop. Berarti setiap pekan pasti ada praktisi baru, ya kan? Pasti mereka juga sama akan mendirikan rumah sunat untuk kelangsungan ini mereka, ya kan? Maka di sini kita fastabiqul khairat, ya kan, bersaing dengan sehat. Maka bagaimana cara bersaing dengan sehat? Bagaimana menciptakan sebuah brand yang unik, yang sustain, bisa bertahan, ya kan? Nah, disitulah kita materi-materinya kita kemas dalam bentuk workshop Wong Kodo itu. Ya cuma itu aja, rumah sunat sama Wong Kodo, sama mungkin jualan alkes kecil-kecilan. Sama kalau sama menganggur. Menganggur ya. Ini informasi teman-teman, Dokter Jaka ini juga terkenal telaten dalam nanam anggur ya teman-teman. Jadi kita berapa kali lihat postingan Dokter Jaka nih, wah anggur semua, di atas rumah anggur, di depan anggur nih. Tadi saya ke depan mau masuk itu pohon anggur semua teman-teman ya. Jadi nanti ya itu di belakang podcast nanti kita tanya jurus-jurusnya seperti apa nanam anggur. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Nah ini pertanyaan dari teman-teman. Nah untuk perkembangan sirkumsisi dok di Indonesia dok, kan metode banyak dok ya, alat banyak sekarang ya kan. Nah menurut pandangan Dokter Jaka, bagaimana sih dok perkembangan khususnya praktisi dok, praktisi sunat? Nah ini sudut pandang dokter aja yang menilai ya. Kita kan ya praktisi banyak dok, tapi yang paling prepare buat sunat ya dokter sama perawat gitu dok. Nah alat kan banyak masuk, tentunya kan banyak praktisi dari komunitas-komunitas yang pakai gitu dok. Gimana dok menurut dokter? Jadi kalau menurut pandangan saya ya, kita flashback aja ke belakang bahwasanya dulu sebelum medis itu marak di Indonesia, sunat itu sudah dilakukan oleh para tradisional ya, praktisi tradisional lah, sebutannya macam-macam tiap daerah.
Gitu. Saya pun hasil dari produk tradisional. Dulu ini dok, bengkong atau apa? Oh iya, cala ya. Cala ya, sebutannya daerah macam-macam kan. Nah, jadi ketika kita semakin ke sini, ya kan, ketika dunia medis masuk, ya kan, dan mulai semakin mendominasi, maka praktisi tradisional mulai ya sedikit demi sedikit sudah mulai terpinggirkan. Mungkin mereka hanya di gunung-gunung aja, di pelosok-pelosok, di daerah terpencil aja yang masih kental ya itu. Tapi yang sudah daerah urban ya, daerah perkotaan atau pinggir kota itu kayaknya sudah didominasi oleh medis ya. Nah, di sini kalau kita lihat dulu sejarahnya, ketika sunat itu masih pakai konvensional, kemudian mulai ada device masuk seperti klem ya dari luar negeri, padahal ada juga yang salah satu inventornya juga orang Indonesia tapi cetaknya di luar negeri terus dijual ke Indonesia gitu kan. Terus kemudian ada yang dari Turki masuk ya kan. Nah, itu ternyata surganya Indonesia itu. Kenapa? Karena demand-nya sangat tinggi ya kan. Penduduk muslim yang banyak, nomor 1 di dunia, tapi demand-nya ya otomatis tinggi ya. Maka di situ berkembang. Otomatis dari segi praktisi skill itu berkembang ya, ditangkap oleh para dokter dan perawat saat itu, karena memang Indonesia itu luas banget ya, jadi mungkin jumlah dokter terbatas sehingga perawat sampai turun tangan kan, turun tangan. Nah, semakin lama sunat modern semakin masuk sehingga ekspektasi masyarakat itu semakin meningkat dengan adanya sunat modern. Wah, ini sunatnya modern nih, udah nggak pakai jahitan ya kan, nggak pakai disuntik ya kan, nggak pakai diperban, dimana itu adalah momok adalah sunat zaman dulu. Nah, sekarang ada, maka ekspektasinya tinggi. Iya, benar. Nah, ekspektasi tinggi ini maka kita bisa membuat mengemas sebuah produk yang juga harga jualnya juga tinggi sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ini yang akhirnya menjadikan berkembang sehingga muncullah yang namanya konsep rumah sunat atau rumah khitan yang beda dengan klinik pengobatan umum, yang dimana kalau klinik pengobatan umum yang datang adalah orang sakit. Kalau rumah sunat itu orang sehat yang minta disakiti. Maka di sini kita men-setting sebuah konsep di mana ini adalah homey, nyaman, nggak menakutkan, kemudian dapat hadiah dan macam-macam. Ini semakin berkembang. Maka dengan perkembangan ini kalau saya lihat, baik dari konsep rumah sunatnya, praktisinya, kemudian pelatihannya, pengembangan skillnya, ini sudah cukup bagus. Nah, dilengkapi lagi di beberapa tahun terakhir, anak bangsa sudah mampu menciptakan device sendiri. Nah, itu patut diacungi jempol. Dulu waktu kita mengadakan perkumpulan, kemudian kita kasih nama Asdoki, visi kita adalah Indonesia ini kasusnya gede. Kalau mau dibuat case report, jurnal, kita mestinya menang. Harusnya. Iya kan, kita menang. Kalau dibuat di sini sebagai riset untuk pengembangan device, kita ini banyak kasus di situ. Maka ini sudah mulai tampak. Maka kita visinya adalah Indonesia jadi mercusuar khitan dunia, ya kan? Maka di situ baru kalau saya lihat device-nya sudah ada, ini sudah titik awal. Titik awal kita punya device sendiri. Sekarang sudah bisa bikin klem sendiri. Maka nanti bisa jadi bikin stapler sendiri. Ya, bisa jadi. Ya kan? Kita bikin lem sendiri. Oke lah. Awal-awal kita ngimpor. Tapi nggak akan selamanya kita ngimpor. Yakin dok, ya pasti kan? ada. Pasti nanti kita bisa niru. ESU kita sudah bisa buat sendiri. Bisa buat sendiri. Ya kan? Dulu kita impor dari Korea, ya kan, dari luar negeri. Kita bisa buat sendiri. Bahkan coater, thermocoater itu, aduh, itu banyak yang bisa bikin sendiri. Luar biasa ya. Sangat inovatif ya. Iya. Ini adalah sebuah yang bagus, kemajuan ya, dok, ya? Kemajuan yang bagus, bahwasanya nanti insya Allah Indonesia akan bisa pelan-pelan akan merangkap menjadi lama-lama menjadi raksasa, ya, menjadi kiblatnya, menjadi mercusuarnya ilmu perkhitanan dunia. Orang-orang negara tetangga akan belajar ke Indonesia, akan kirim dokter-dokternya untuk belajar ke kita. Maka kita tinggal nyiapin aja, nyiapin keilmuannya, jurnalnya, device-nya, kemudian sistem manajemen rumah sunatnya. Kalau perlu sekarang nanti selain device kita ekspor ke luar negeri, sistem rumah sunat itu bisa kita ekspor.
brand-brand rumah sunat itu bisa go internasional. Ya kan, Safubo terus Sunda, ya bisa itu buka di Malaysia, di Brunei, ya kan? Enggak, ya, Dok? Kenapa enggak? Insya Allah itu bisa terjadi. Jadi insya Allah trennya bagus untuk perkembangan sunat di Indonesia. Asalkan ya tadi, ya kita tetap harus berhati-hati karena yang kita tangani adalah organ vital. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan. Nah, ini berhubungan dengan tindakan, Dok. Nah, kan perkembangan dunia sirkumsisi udah sangat berkembang, Dok. Tapi masih ada aja, Dok, kasus-kasus komplikasi yang terjadi, Dok, ya. Yang pernah kita lihat yang di-share di beberapa grup. Nah, dari sudut pandang dokter pribadi, apa, Dok, faktor utamanya, Dok? Kok bisa terjadi komplikasi yang merugikan anak? Oke lah, sifatnya komplikasi kalau yang ringan ya, Dok, ya. Contoh kalau bleeding pas sakitan segala macam itu masih aman. Nah, yang kita takutkan itu yang sampai merugikan, Dok. Nah, dari sudut pandang dokter, kenapa, Dok, hal ini bisa terjadi, Dok? Ya. Jadi kita akan di sini berhadapan dengan organ vital, kemudian kita menggunakan sebuah device. Maka seorang praktisi sunat yang bijak harus memahami anatomi dua hal itu. Anatomi organ vitalnya, anatomi penisnya. Di situ ada apa saja? Di situ ada apa, korpus, ada kulit, ada mukosa, ada glans, ya kan, ada frenulum, ada saraf, ada pembuluh darah. Letaknya di mana itu harus difahami anatomis. Ya, itu yang pertama. Kemudian anatomi device-nya, atau device ini harus seperti apa. Jadi ketika seorang praktisi khitan itu sudah paham anatomis itu, ketika dia memejamkan mata, dia bisa membayangkan secara 3 dimensi. Oh, ini bentuknya seperti ini. Kalau tabung tak masukkan, untuk yang bagian atas nanti akan mentok di sini, yang bagian bawah mentok di sini. Oh, nanti kalau didorong mukosanya bisa kedorong juga. Oh, jadi nanti perlu ditarik supaya mukosanya bisa kenceng dan nanti hasilnya tersisa bisa segini. Oh, perlu saya kasih tanda marker di luar di kulit itu segini sebagai nanti space untuk ereksi sekian. Jadi dia harus memikirkan ketika dia nggak ereksi ukurannya segini, ketika ereksi segini butuh kulit segini, nanti markernya di sini, begitu dengan mukosa, ya kan, nanti batasnya seberapa, device ini mampu menyisakan berapa mukosa, caranya bagaimana, itu harus dipahami, ya dipahami, dan cara belajarnya pun tidak bisa instan, tidak bisa instan, karena ini adalah knowledge dan skill, ya. Jadi knowledge itu adalah pengetahuan, ya. Kita bisa lihat dari webinar-webinar, dari kuliah-kuliah, dari pemaparan materi, ya. Kemudian kalau skill, ya, maka kita harus, intinya skill itu apa? Skill itu adalah repetisi, pengulangan, ya kan? Repetition is the mother of all skill. Jadi repetisi atau pengulangan itu adalah induknya semua skill apapun. Maka tidak bisa kita dikatakan ketika ikut workshop 1 kali hands on 1 pasien 2 pasien, oh saya sudah punya skill. belum bisa. Skill itu harus diulang-ulang terus, ya kan? Maka cara belajar sebelum kita benar-benar menghandle pasien secara mandiri itu harus benar, ya kan? Kita harus punya guru, ya, harus punya guru. Kita dapat knowledge-nya dulu, pengetahuannya, anatomisnya. Yang kedua kita hands on, ya kan? Misalkan kalau saya sih malah tidak hands on dulu. Kita harus melihat dulu, lihat demo berkali-kali. Lihat demo berkali-kali. Kemudian yang kedua, setelah itu jadi asisten. Berkali-kali jadi asisten. Fasenya seperti itu ya, Dok. Iya kan? Setelah jadi asisten berkali-kali, kita sudah hafal SOP dan lain-lain, baru kita hands on dengan supervisi, ya kan, dengan supervisi. Baru setelah berkali-kali, baru dimonitor dari jauh. Ya, jadi polanya adalah, pertama adalah I do, you see, ya kan, gurunya ngerjakan, muridnya ngelihat, ya kan. Yang kedua I do, you help, asisten, gurunya ngerjakan, muridnya bantu, ya kan. Kemudian fase berikutnya adalah you do, I help, ya kan. Baru terakhir you do, I see. Jadi gurunya cuma ngelihat aja, muridnya kerja. Itu sebenarnya di pendidikan spesialistik, di bedah ya seperti itu. Ya, dan itu bertahun-tahun baru dia jadi spesialis. Bayangkan, sunat jangan instan. Kita harus tahu batasan, kompetensi, ya kan. Kemudian skill. Kita bisa punya skill, kemudian kompetensi.
Ini yang sering-sering disalahartikan ya sama teman-teman, menyalahartikan kompetensi. Ya, sebenarnya yang kompeten, yang punya wewenang, yang boleh nyunat itu siapa? Nah, itu kan yang punya peraturan ya pemerintah, ada regulasinya. Gitu. Jadi harus bisa dibedakan bisa nyunat sama boleh nyunat. Boleh nyunat ya, Dok. Harus bisa dibedakan. Terus ketika saya ikut workshop dapat sertifikat. Ini sertifikat apa? Sertifikat bisa nyunat, sertifikat boleh nyunat, atau sertifikat cuma ngikut workshop. Iya. Kalau bisa nyunat itu harus skillnya sudah teruji, ya kan? Sudah ada yang namanya sertifikasi. Iya. Dia sudah punya ngerjakan beberapa kasus, kemudian dia diuji. Ya kayak OSCE gitu di hadapan penilai dosen, ya kan? Oke, kamu SOP hafal, ini kamu bisa menangani ini. Oke, kamu certified. Nah kan, lah itu belum kompeten loh. Setelah kamu ikut ujian kompetensi baru kamu kompeten, kamu boleh nyunat, ya kan? Ikut workshop itu belum tentu sudah certified, belum tentu kompeten. Itu yang selama ini disalah artikan, ya kan? Ya, jadi intinya itu. Maka kita harus berhati-hati karena yang kita hadapi adalah organ vital. Kemudian hasilnya itu kita makan dan dimakan oleh anak istri kita, maka kita harus berhati-hati terhadap hal itu. Jangan pura-pura nggak tahu atau nggak mau tahu. Itu dia, Dok. Ya, gitu. Masa depan berarti, Dok, ya. Iya. Oke. Nah, jadi memang tahap belajarnya ya, Dok, ya, memang belajarnya nggak instan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar ya jangan males untuk belajar, bergurulah kalau bahasa kita sekarang ya, Dok, ya. Karena memang ya walaupun seorang dokter ya, Dok, ya, yang berkompetensi tadi ya, Dok, ya, tapi belum tentu kompeten ya kan tadi. Oke, Dok, untuk operator, Dok, di Khitan Sultan ada berapa, Dok? Untuk sekarang? Untuk sekarang operator yang sudah resmi certified dua, yang masih proses satu. Ya. Untuk sementara cukup itu, Dok, ya? Cukup. Ya karena Dokter Jaka, alhamdulillah teman-teman tenaganya masih oke ya. Nah, untuk kriteria jadi operator di Khitan Sultan seperti apa, Dok? Nah, siapa tahu ada teman-teman kita yang nonton channel ini, Dok, saya daerah Malang, cobalah mau daftar gitu kan. Kira-kira kriterianya apa aja, Dok? Iya. Jadi kita nggak ada kriteria khusus gitu ya. Khusus ya. Yang jelas nomor satu adalah dia satu visi, satu frekuensi. Satu frekuensi. Itu yang membuat langgeng ya. Itu yang membuat langgeng. Jadi sebelum dia join sama Khitan Sultan ya kita kasih tahu. Khitan Sultan itu model bisnisnya seperti ini, DNA-nya seperti ini, kita sampaikan. Ya kan? Maka nanti tugas kita sebagai dokter operator tidak hanya sekedar membuang perfusium dengan estetis, tapi ada misi dakwah di situ. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, di situ maka mau apa enggak? Ya, kalau mau oke, join, maka melalui proses yang tadi saya ceritakan. Dia observer dulu. I do, you see. Kamu lihat dulu. Berapa kasus, sekian kasus kamu lihat dulu. Baru setelah itu lewat fase itu baru fase yang kedua jadi asisten. Baru yang ketiga dia hands on langsung, kita yang mendampingi, baru setelah itu bisa dilepas sendiri. Ya, dan itu bisa bertahun-tahun. Nah, itu baru saya mau tanya, Dok. Itu bisa berapa lama, Dok, kira-kira prosesnya? Itu yang dokter yang sama saya itu 5 tahun. 5 tahun, Dok. Luar biasa, tapi enak, Dok. 5 tahun pasti ya kepercayaan dokter sama dokter operator yang baru itu udah oke lah. Dan yang dokter bilang tadi ya kan pasti kata-katanya sama, ya. Tindakannya pasti 11-12 ya kan, ya. Karena 5 tahun itu waktu yang cukup banget lah buat ini. Berarti operatornya udah fokus di tempat dokter saja atau masih udah nggak ada ini? Fokus di Khitan Sultan saja. Ya. Jadi loyalitinya memang ya, untuk membentuk loyalty itu ya memang kita ya itu tadi harus satu frekuensi, satu visi. Karena nanti ketika dia misalkan coba-coba mau ke rumah sunat lain, jadi tidak sama, tidak sefrekuensi, betul. Tidak ini beda, makanya ada suatu hal yang janggal atau gimana, akhirnya ya seperti itu. Berarti ada. Kalau untuk karyawan, Dok, ada berapa, Dok, sekarang?
Kalau karyawan saya di sistem kita konsultan itu simple aja. Jadi setiap klinik itu ada satu admin dan satu perawat asistennya. Perawat asisten untuk dokternya itu setiap ada pasien saja datang, ya kan, bisa satu bisa dua, kalau rame ya dikeroyok bareng-bareng, pakai 2 ruang tindakan, ya kan. Kalau cukup satu dokter aja satu dokter, ya itu. Jadi fleksibel aja. Sama ada satu backup IT support ya, yang menghandle masalah digital IT. Kalau pendaftaran admin. Ada yang daftar lewat website gitu juga, Dok? Kita banyak jalur banyak jalur pendaftaran ya? Kebanyakan sih lewat WA, kemudian bisa lewat aplikasi, bisa lewat website, bisa datang langsung, semua channel kita buka ya. Jadi mau lewat apa saja bisa ya, kita buka semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, ini menarik, Dok. Nah, memang di setiap daerah ini beda-beda jam sunatnya, Dok. Nah, kalau untuk dokter sendiri yang ngatur jam sunatnya startnya dari jam berapa, Dok? Ya, dulu kalau saya dulu masih awal-awal jadi Superman, itu rumah masih jadi satu sama klinik. Ya, mau jam berapa saya layanin. Pagi-pagi layan, malam-malam saya layanin. Tapi ya akhirnya lama-lama saya berpikir, itu sudah ditaker. Kalau sudah memang jatah saya, ya akan nyampe, nggak akan telat, nggak akan nyasar gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya harus disiplin. Ya kan, apa yang saya kejar, apalagi kepala udah usia sudah di kepala 4 ya kan, kepala 4 ini sudah mau nyari apa ya kan, maka saya harus disiplin membagi waktu, mana untuk ibadah, ya emang semua waktu untuk ibadah ya kan, tapi yang khusus untuk ibadah, untuk berdoa-doaan sama Allah saja, kemudian untuk keluarga sama untuk pekerjaan, maka kita harus disiplin membagi waktu, jangan sampai ada yang terdolimi ya kan, karena kita juga punya tanggungan, keluarga, anak-anak ya kan, orang tua ya kan, kita memberi waktu kita untuk mereka. Nah, maka waktu untuk orang lain siapa? Orang yang baru kenal. Iya. Sementara istri kita sudah support kita sudah berapa tahun, berapa puluhan tahun, anak-anak kita juga support kita, orang tua apalagi. Jangan sampai dengan alasan orang lain yang baru dikenal kita mendolimi mereka. Alasannya apa? Ternyata setelah saya terapkan, saya disiplin, ya udah saya buka jam 8 sampai jam 4 sore. Mau nggak mau ya itu. Jadi mau nggak mau itu. Betul, Dok ya. Tapi kan? Alhamdulillah kan, jadi pasien udah tahu siklus, maksudnya ya kalau sunat di kita konsultan ya jamnya segini sampai segini gitu, Dok. Tapi kalau dulu, Dok, pernah sampai jam berapa, Dok? Mulai start jam 6 sampai jam setengah 1 malam. Jam setengah 1 malam. Tuh teman-teman, luar biasa tuh. Biasanya ada, Dok, sampai sekarang jam setengah 1 malam saya Dokter Imam. Iya. Kemarin Dokter Imam posting ada sampai jam setengah 1 malam. Wah, luar biasa. Nah, untuk berbicara sunat bayi nih, Dok. Nah, dokter kan merupakan salah satu guru kita lah yang ibaratnya mensupport kita untuk sunat bayi itu sama kok kayak gitu, Dok. Nah, sebenarnya sih, Dok, untuk dokter mempromosikan sunat bayi khususnya di Malang itu, Dok, tahun berapa, Dok, mulai digaungkan? Karena kan memang mitos-mitos kan banyak, Dok, beredar tentang sunat bayi itu nggak boleh, nanti kulup lagi, nanti anaknya kesakitan segala macam, Dok. Gimana, Dok, sistem dokter mengedukasinya, Dok? Dalam bentuk Zoom kah, atau talkshow kah, atau langsung pada saat dalam bentuk brosur? Ya, jadi pada dasarnya prinsipnya sama. Berat kalau kita bisnis itu kita punya produk ya. Produk kita contoh sunat bayi, karena dulu awalnya berpikirnya adalah masa sunat itu musiman sih. Terus kalau nggak musim, saya udah nyebur nih, nggak kerja di mana-mana, gitu ya? Cuma sunat aja. Terus kalau di luar musim sunat, di luar liburan saya ngapain gitu? Saya berpikir carilah market atau pasar yang nggak punya musim. Dan ternyata saat itu 2015-2016 masih tidur, sleeping market, ya kan, cold market, market yang dingin, yang perlu diangetin, yang perlu dibangunkan. Jadi ini masalahnya sama, nanti teman-teman akan mengalami juga di daerah-daerah lain ya, mungkin ya, itu ngalamin ngapain ya, ongkang ini sudah anak-anak udah sekolah semua, udah mulai habis gimana gitu. Nah, maka lihatlah sekitar, ada cold market, ada pasar yang dingin yang perlu diangetin, nggak bisa langsung dijualin, langsung dipanasin, langsung ini nggak bisa, diangetin dulu. Pakai apa? Pakai edukasi, ya kan? Nah, kita harus berdasarkan apa edukasinya? Berdasarkan problem dari masyarakat.
Community problem harus kita tangkap. Orang-orang itu kenapa sih? Kendalanya apa? Takut nyunatin anak bayinya. Kendalanya apa? Rasa takut. Takut apanya? Didetailkan. Takut nanti anaknya rewel nangis. Oke, kita buktikan, ya kan? Kita dapat satu pasien, kita video, disunat sambil tidur, upload di YouTube, upload di Instagram, di story, di share, ya kan? Anaknya disunat nggak tidur tapi anaknya anteng, nggak nangis. Kita videokan, kita kasih social proof, kita buktikan, kita kasih bukti, ya kan? Kita kasih bukti bahwasanya sunat bayi itu tidak menyakitkan, tidak repot dan simpel, ya kan? Nah itu. Nah, yang penting adalah ketika kita sudah punya istilahnya amunisi, ya, amunisi edukasi, itu bagaimana cara nyampe ke mereka. Kita harus pakai channel-channel, ada channel online, ada channel offline. Kalau channel offline ya kita harus tahu, mungkin kita mengadakan sebuah talk show, kita mengadakan sebuah istilahnya di pengajian, di masjid, bahas tentang sunat bayi. Kemudian ketika kita ada event, ya, ada event di mall, mungkin ada komunitas, mungkin ibu-ibu menggendong, ya kan, gendongan dan lain-lain, parenting. Nah, kita masuk ke situ, kita buka stand, kita kasih voucher diskon dan lain-lain, seperti itu, ya kan. Kemudian itu secara offline. Kemudian kita juga ke bidan-bidan yang punya ini, karena bidan itu yang langsung kontak dengan kita, dengan bayi-bayi itu. Nah, itu kita edukasi bidannya dulu. Bidannya diedukasi dulu, ya kan? Kita kan sebagai orang asing nih. Iya, betul. Bidan yang kontak langsung ujung tombaknya dengan ibu dan bayinya, maka bidan ini kita edukasi dulu. Karena bisa jadi pemahamannya bidan itu sama seperti pemahaman masyarakat. Masih takut sama sunat bayi. Nah, maka bidan-bidan ini perlu diedukasi bahwasanya sunat bayi itu nggak menyakitkan, nyaman, gitu kan? Itu ketika bidannya sudah sudah tahu, maka dia juga akan membantu mengedukasi. Bahkan dia bisa jadi marketing kita, menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyasar ke ibu-ibu muda yang punya anak bayi. Itu yang secara offline. Secara online ya kita buat postingan-postingan punya di media sosial, di YouTube, ya kan, di website. Kemudian kita share di grup-grup WA, parenting, orang tua dan lain-lain, supaya mereka ya teredukasi. Kita adakan kulwab di komunitas-komunitas. Kita akan Zoom meeting atau kita biasanya IG live bareng sama bidan, atau sama dokter spesialis anak. Nah, itu intinya kita menghangatkan dulu cold marketnya ini. Ketika sudah teredukasi, mitos-mitos yang gimana anak biaya sunat terus nanti besarnya nggak bisa tinggi. Nah, itu harus ditepis, ya kan? Gitu, sunat bayi itu nyaman, sunat bayi itu simple. Kita buat story, ya kan, kita buat copywriting atau storytelling yang bagus, kemudian di-share, kemudian jadi viral, seperti itu. Akhirnya mulailah, saat itu saya 2016, 2017 sudah mulai campaign, 2019 baru panen. Bayangkan, ngangetin pasar itu 2 tahun. Baru setelah mulai panen saya bikin workshop sunat bayi saat itu. Saat itu di Malang, ya kan, alhamdulillah banyak yang ikut workshop sunat bayi karena banyak praktisi juga yang sama minder juga, waduh, takut. Jadi kegelisahan kita, Dok, betul, gelisah banget nih, sunat bayi apa sih bedanya gitu kan. Ternyata paling enak, Dok, sunat bayi itu. Alhamdulillah teman-teman, ya berkat jasa Dokter Jaka lah ini ya. Jadi praktisi-praktisi yang di Jabodetabek pun berani ya, karena memang ya ilmunya dapat dari dokter juga. Nah, untuk ini, Dok, untuk dokter sering edukasi ya kayak bidan seperti itu kan, ya memang ya alhamdulillah ibarat bidannya paham, memang hanya sekedar buat penyampai tangan lah, nyambung gitu, Dok. Nah, itu biasanya ada referral fee-nya gitu nggak, Dok? Buat motivasi dia gitu kan, kalau kita ya ada lah ya bidan ya. Jadi ada beberapa model nanti. Ada yang kita nyunatnya di tempat bidannya itu, atau bidannya cuma nge-refer aja ke tempat kita, soalnya tempat kita. Jadi ada 2 model biasanya. Jadi ada yang bidannya itu narif sendiri, jadi dari kita sekian, udah di up ya, di up sendiri, tapi dia ketanggungan tempat, otomatis tanggung jawab tempatnya kan, gitu. Nah, jadi kita tinggal datang, pasiennya datang, ketemu, sunatnya di tempat bidannya, jadi bayarnya ke bidannya, baru kita dikasih sesuai dengan harga kita. Atau ada juga yang refer,
Jadi orangnya datang ke tempat kita, tapi refer dari bidan itu. Tinggal kita buat sistemnya aja seperti apa. Tapi kalau sekarang dokter udah full home care juga atau memang nerima di Kitan Sultan aja dok? Kalau musim aja kita nggak terima home care, tapi kalau di luar musim kan masih santai ya. Ya bisa masih ya santai dok. lah, masih bisa home care. Karena bisa, ya. ada orang-orang yang market yang seperti itu masih ada. Orang yang ingin home care. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bentar lagi azan, kita break dulu. Yang tadi azan di rumah sebelah, yang ini di sini. Iya. Baik teman-teman, kita lanjut. Tadi azan ya, jadi kita break azan. Ya ini lagi menunggu omat. Jadi itu aja ya dok ya. Ya terima kasih dok sudah diizinkan ya kan untuk datang berkunjung ke Kitan Sultan. Nah nanti dok kita izin ke ini ya dok ya, ke Kitan Sultan ya dok, untuk cek seperti apa Kitan Sultan. Nah ini pasti teman-teman juga pada penasaran dok, termasuk nanti ruang sunatnya seperti apa. Karena memang dari ruang sunat Kitan Sultan sudah banyak menghasilkan ya hasil-hasil karya yang estetik tadi dok. Oke, baik teman-teman ya, sesuai permintaan teman-teman kemarin yang penasaran seperti apa ruang sunat dari Kitan Sultan ya. Tadi sudah saya shoot dari pintu masuk tadi dok ya, tadi izin udah saya shoot ya kan, sama ruang tunggu. Sama yang menariknya itu ya playgroundnya ada kebun anggurnya dok. Sebenarnya itu yang paling menarik ya dok. Baik dok, untuk ini dok ya, untuk tinggi berapa dok ini dok? Bed ini tinggi 75. Tinggi 75, lebar? Lebarnya 100 plus, totalnya bisa 120 nih. 120 ya dok ya. Nah biasanya lebih, kalau kita di sana lebih kecil dok. Oh iya. Cuman lebar berapa gitu? 60 gitu. Jadi 60. Karena kita sebenarnya kalau secara ergonomis ini kurang ergonomis. Cuman kita ambil kesan mewahnya. Ya, jadi ibarat bed itu king size. Ya, betul dong. King size ya. Jadi ini adalah bed yang memang extraordinary ya, luasnya extraordinary, jadi lebar banget ya, terus juga tinggi ya, termasuk tinggi juga ya. Jadi cuman ya memang kita desain multifungsi banget ya. Untuk pengerjaan dokter lebih sering duduk sekarang atau masih berdiri? Saya berdiri mas. Lebih nyamannya berdiri ya dok ya. Terus gini dok, spill harga dok. Kalau di sini berapa nih dok? Nggak apa-apa dok buat teman-teman. Ini satu set bed ya, ini. Satu set bed sama ininya dok, sama kasurnya. Sekitar 13. Sekitar 13 ya dok ya? Iya sih dok, kalau dilihat dari bahannya. Oh ini aktif ya dok ya? Aktif. Colokan listrik ya dok ya? Oke, ya. Kalau untuk laci-lacinya dok? Nah ini kita bongkar ya teman-teman ya. Ya. Kepo kan teman-teman, penasaran kan? Jadi ini operator kan ada di sini nih. Operator ada di sini. Nah di laci kiri ini sudah ada ESU. Tuh teman-teman. Tombolnya saklarnya ada di sini. Ini saklar ESU. Saklar ESU. Oke. Ya, saklar ESU nanti kita tinggal udah pencet, atau kalau yang ini ada apa? Pijakan. Nah, itu. ESU-nya ada di mana? ESU-nya ada di sini. Teman-teman penasaran. Tuh. ESU-nya di sini biasanya ada 2. Saya pakai, tapi apa? Karena akhirnya sering pakai yang itu, ya udah yang satunya dipindah ke ruang satunya. Pakai yang gitu. HF ya dok ya berarti itu deh? Yang itu HF. Yang satunya itu yang Doktan. Ada banyak sih pilihannya. Lebih sering pakai yang mana dok? Dokter? Saya sering pakai ini. Pakai HF ya? Pakai HF ini pakai pedal. Kemudian slot yang di depan operator. Nah itu apa dok? Ini adalah untuk menyembunyikan. Nyembunyikan. Jadi terus ini juga ada strap kaki. Kita punya tapi sampai berdebu karena nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai ya. Alhamdulillah memang. Alhamdulillah nggak pernah dipakai. Jurus-jurusnya. Ya. Jadi sudah bisa dibuat strap ke sana ya. Kemudian ini juga gawang sudah terinstall. Nanti kalau ini nggak dipakai bisa masuk ke sana ya. Ini udah satu paket dari buat. Iya, udah satu paket. Ya, dok. Dan nanti anak itu nanti punya 5 pilihan. Jadi ketika dia
sambil disunat itu punya 5 pilihan. Mau sambil ngapain? Oh, Nah, oke. yang pertama kalau bayi balita itu pakai ini. Ya. Hafiz ya. Ini bisa disetel, bisa diputar-putar, bisa nyetel murotal ya, lagu anak-anak ya kan. Kemudian nanti yang pilihan kedua bisa nonton Android TV, YouTube. YouTube. Nah, YouTube pakai remote aja. Iya. Yang ketiga bisa main game yang kayak PS itu. Oh, ada dong. Ada, Ya. ya, nanti nonton di situ ya kan. Tuh, kemudian bisa juga nanti main yang ini. Oh, Nah, ini pop up ya. pop up. Pop up yang ini elektrik. Jadi nanti dia wah asik Fokus banget ya. tuh, fokus banget itu karena dia harus mencetin ini. Itu yang kelima pakai gadgetnya sendiri. Ya, jadi ada 5 pilihan. Mau pakai gadget sendiri, mau pakai ini, mau nonton YouTube aja, mau main game racing balapan ya, atau mau main ini aja. Nah, itu bisa milih sendiri ya. Itu. Kalau untuk pengerjaan dok, standarnya seorang dokter jaka, ya kan, dari habis KIE sampai pas kakitan, biasanya sih berapa menit dok? Habis KIE. Ya, Oh, dari awal, dari operator. awal. Ya, dari kan pada saat naik dokter edukasi dulu tuh anaknya. Oh, saya edukasinya Apa di tengah. udah di tengah. Oh, udah Tengah. selesai. Pokoknya berbaring itu udah proses tindakan Iya. aja dok. Berapa menit dok? Kalau tindakannya itu 15 menit. 15 menit ya dok, udah standarnya dok. Ya. 15 Nah, menit. untuk metode yang best seller di Kitan Sultan dok, Ya, apa dok metodenya? yang best seller itu yang itu. Technosealer Technosealer ya. Kalau untuk dewasa stapler. dewasa stapler. Stapler. Oke. Untuk metode lain dok, yang dijual di Kitan Sultan ada berapa metode? Ataukah memang sudah diarahkan? Dulu kan banyak tuh menunya, kan saya mantau juga IG-nya Kitan Sultan gitu. Ada Ya, Bronco, Smart menunya Clamp sama. gitu kan, sama ya. Yang pertama klem. Paling murah itu klem. Paling murah klem, Klem. Atasnya klem itu golem. golem, Kemudian triple sealer atau technosealer. Kemudian stapler. stapler, cuman 4. Cuma 4, tapi yang sering dipakai adalah technosealer. Technosealer. Karena semua di upselling ke situ semua. Iya, betul sih dok. Kalau dari perspektif pasien dok, komplain pasca kitan, yang mana dok? Yang paling nyaman? Ini kita fair ya teman-teman ya, maksudnya kita pengen tahu dari perspektif pasien, pada saat dokter dulu pakai metode klem sama yang tanpa alat menempel, mana dok lebih nyaman mungkin dari perspektif pasien ini ya? Iya. Lebih nyaman yang tanpa alat menempel. Tanpa alat menempel. Karena ya kebanyakan kita dulu merilis metode sama teman-teman ya, merilis metode yang tanpa alat menempel itu karena komplain dari pasien di mana kalau ada device yang nempel itu nanti waktu dilepas atau waktu drop off itu repot dan nyeri. Iya, betul dok. Jadi mereka tidak mau hal itu terjadi, akhirnya milih ke yang tanpa alat menempel tuh ya. Mungkin masalahnya kan paling ya itu aja, mungkin bengkak atau sedikit berdarah atau eksudat ya kan, lendir, itu aja masalahnya. Dan itu semuanya sudah kita siapkan jawabannya. Kita sudah siapkan video edukasinya. Udah lengkap ya dok ya? Udah lengkap. Oke teman-teman, udah nggak penasaran lagi ya. Nah ini udah ruang settingannya dokter Jaka kalau nyunat. Nah spill bulan ini dok, penutup. Jangka berapa dok? Apanya nih? Jumlah pasiennya dok? Hah? Jumlah pasien? Ya beberapa ratus aja lah. Nggak bisa saya sebutkan. Beberapa ratus. Ya nanti ada nyepil juga tuh kita dok. Oke baik teman-teman ya. Nah itu penutupnya memang After Kitan Channel ini dok, selalu penutupnya ruang sunat. Karena itu sebenarnya yang paling utama yang praktisi pengen tahu kan. Memang ada rencana buat ditinggiin nggak dok? Enggak. Masih nyaman segini ya? Masih nyaman. Tapi kalau dokter kerjain duduk pernah ngerjain sambil duduk? Enggak Pernah. Nggak nyaman dok atau gimana? Enggak nyaman. Nggak nyaman ya, lebih nyaman berdiri. Nyaman berdiri. Sehari paling kuat berapa dok? Kalau sekarang berbicara. Kalau dulu kan dijabanin mulu. Sedapatnya. Sekarang ya sedapatnya lah, mungkin 14, 20 lah. Nah, itu udah. Kalau 14 pun sore kelar dok ya? Ya, sore. Ya kan? Kalau 15 menit. Dokter spare waktu dari pasien pertama ke pasien kedua berapa jam? Atau tergantung mereka booking jam berapa? Oh enggak. Jadi Kitan Sultan itu memang khasnya itu di experience. Jadi experience di Kitan Sultan itu 2 jam. Wah, spare-nya 2 jam dok. 2 jam. 2 jam Dia ya? datang sampai pulang itu 2 jam.
Luar biasa. Sudah kita desain experience-nya jadi ada spiritual experience. Data usianya itu bisa 30 sampai 45 menit. Oh, itu aja ya. Yes. Kemudian nanti ada yang digital experience. Ya, kita ajarin untuk aplikasinya. Oh. Kan kita punya aplikasi, kita konsultan, aplikasi Android. Ya, menggunakan aplikasinya seperti apa. Kemudian nanti kemudian yang ya experience di ruang tindakan. Ya, jadi nanti ada experience-nya sudah ada SOP-nya. Dari ke sini dia kemana dulu, orang tuanya kemana, anaknya kemana, sekian menit. Habis itu kemana, ya kan? Ngapain? Habis itu ngumpul, kemudian pembekalan untuk sebagai biar DNA dari Hitan Sultan itu nyampe. Ya, benar. Karena kita sebenarnya DNA-nya kita kan dakwah. Jadi ya kita harus nyampaikan ilmunya. Itu yang sering kita lupakan, ya. Yang terlupakan adalah sunat itu adalah ibadah. Apa syaratnya ibadah? Nomor 1, paham ilmunya. Ya. Berapa banyak orang tua dan anak datang itu ilmunya kurang ada, bekal ilmunya kurang. Disitulah kewajiban kita untuk menyampaikan. Ya. Efeknya kemana bekal ibadah? Syarat yang kedua apa? Niatnya lurus. Apakah kita punya kewajiban untuk meluruskan niatnya dia? Karena ini ibadah. Iya. Kita memandangnya sebagai ibadah, kemudian kita sampaikan ilmunya supaya dia juga paham ini ibadah. Iya. Jadi dia bisa berangkat sunat supaya dapat drone, supaya dapat duit banyak. Ya kan? Supaya bisa kembali itu uang-uang yang dia hajatan itu kemana-mana. Dia bisa berangkat dari rumah dengan niatan itu. Ibadah. Tapi pastikan ketika sudah sampai di klinik kita twist, kita ubah niatnya untuk ibadah supaya ikhlas. Iya, benar. Karena kalau nggak ikhlas, nggak karena Allah, karena dunia, karena uang, karena mainan, karena hadiah, sia-sia. Nggak bisa diulangi lagi. Itulah yang penting perlu ditanamkan. Ya. Sehingga ya itu. Jadi yang tadi saya bilang 2021 apa fokusnya? Fokusnya adalah transformasi. Bagaimana anak itu? Jadi kita memandang sunat itu bukan hanya membuang prepusium. Bukan. Kalau di kami ya, kalau teman-teman oke lah. Jadi mengapa kami milih khitan? Sekarang ada sunat, ada khitan, ada sirkumsisi. Teman-teman kan pasti nama brandnya milih. Iya. Kalau sunat, rumah sunat, rumah khitan, rumah khitan atau khitan apa. Atau sirkumsisi, sirkum bla bla bla. Itu punya pengertian masing-masing. Punya value masing-masing. Kenapa kita pilih khitan? Nah, itu kan ada. Jadi disitulah ya kita memang membuat sebuah brand rumah surat harus punya ruh, punya nyawa, punya DNA. Apa sebenarnya? Kita ini nyari apa? Nyari cuan. Ya kan? Nyari pahala. Atau kita jadikan lahan dakwah. Jadi setiap orang yang dikirimkan kita itu, itu lahan dakwah kita dakwahi. Yang tadinya nggak paham ilmunya jadi paham ilmunya. Yang tadinya nggak lurus niatnya jadi lurus niatnya. Yang tadinya dia nggak ngerti anak soleh itu kayak apa, dia harus ngerti anak soleh itu habis sunat harus rajin sholat, harus mendoakan orang tua. Nah, itu harus ngerti. Ini waktunya. Jadi Hitan Sultan menjadikan momen khitan itu sebagai titik balik seorang anak menjadi anak yang soleh. Bentuk bawahnya berubah, akhlaknya juga berubah. Nah, itulah target kita mulai 2021. Makanya tagline kita adalah gerbang kesempurnaan. Sempurna ilmunya, sempurna kesuciannya, sempurna kesehatannya, sempurna jiwanya, ya kan, sempurna pahalanya, dan sempurna ibadahnya. Oke teman-teman, saya kembali segar hati saya jadinya. Oke. Baik teman-teman, ya segitu aja ya. Dokter Jaka, alhamdulillah ya sudah diizinkan berkunjung ke Hitan Sultan ya teman-temannya. Sekarang teman-teman nggak penasaran lagi dok, alhamdulillah ya, nanti kita segera posting, kita rilis videonya dok, nanti kita share juga ke dokter ya kan. Nah, closing statement dok untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai dok, kasih motivasi sedikit dok. Oke, ya buat teman-teman yang mau memulai sebuah bisnis ya, itu harus punya pondasi ya, dan pondasinya harus kuat. Jangan sampai kita itu mau menapaki sebuah tangga tapi kita sandarkan di tempat yang salah. Itu ada sindromanya ya, laying ladder in the wrong wall ya, menyandarkan tangga di tembok yang salah. Artinya apa? Nah, temboknya itu apa? Temboknya itu adalah
niatan. Sebenarnya tanyakan ke diri kita masing-masing, apa niatan kita membangun bisnis? Apakah sebatas supaya dapat penghasilan, dapat income untuk bangun rumah, beli mobil, menyenangkan anak istri? Atau lebih di atasnya lagi ingin bermanfaat bagi banyak orang, membuka lapangan kerja, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Atau yang lebih tinggi lagi adalah ingin menyenangkan Allah? Masya Allah. Ingin ya kita ini sebagai khalifah yang diciptakan di bumi untuk ibadah, tujuannya ya untuk nyenangin Allah. Allah senang kalau apa? Maka bangunlah bisnis kita dengan fondasi yang kuat, yaitu karena ibadah. Jadi pasien yang dikirim ke kita itu bukan seperti kita pandang seperti uang yang berjalan, tapi mereka adalah orang yang dikirim oleh Allah, diamanahkan, dan mereka berbaik hati, mau berbagi pahala dengan kita. Bayangkan, satu orang anak kita khitan, sholatnya jadi sempurna pahalanya. Setiap dia sholat, kita dapat pahalanya. Sebuah amal soleh, itu bukan hanya yang mengerjakan saja yang mendapat pahala, tapi yang berkontribusi, berjasa terhadap terselenggaranya amal soleh itu, dapat pahalanya. Bayangkan, kita menyunat satu anak, setiap dia sholat kita dapat pahalanya. Berapa tahun dia melakukan sholat? Sehari 5 kali, berapa tahun? 1 anak, 2 anak, 10 anak, 100 anak. Bayangkan itu, pikirkan itu, ini adalah ibadah yang pahalanya besar. Maka setiap orang tua yang datang ke tempat kita, itu adalah orang yang baik, berbaik hati karena mau berbagi pahala dengan kita. Bayangkan dia sunat di tempat lain, kita nggak dapat pahalanya. Itu yang penting, bukan uangnya. Kalau uang itu sudah dijamin, pahala itu nggak ada yang jamin, surga itu nggak ada yang jamin. Makanya kita cari yang belum dijamin. Janganlah kita risau dengan sesuatu yang sudah dijamin. Oke, luar biasa kan teman-teman. Ini merupakan podcast spiritual. Terima kasih Dokter Jaka ya. Semoga buat teman-teman yang baru memulai, ya memulailah dengan niat ibadah tadi ya, karena ibaratnya semuanya sudah diatur Dok ya, rezeki, maut ya, itu udah diatur. Jadi buat teman-teman yang baru memulai, yuk semangat, jangan takut, tapi jangan lupa belajar dulu ya Dok ya. Nah, belajar karena salah-salah ya. Oke, sekian dokter, terima kasih banyak ya Dok waktunya. Sama-sama. Ya, nanti kapan-kapan jumpa lagi Dok. Insya Allah, ya, insya Allah nanti kita bakal keliling lagi Dok, ketemu guru-guru yang lain. Insya Allah. Terima kasih banyak Dokter Jaka ya. Kita pamit ya teman-teman. Saya Dr. Abdul Feldi. Ya, Dokter Jaka Sukanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.